Elektabilitas Prabowo anjlok, Deddy Mulyadi melonjak. Check it out, y'all. Listen up, y'all. Listen up, y'all. Sila duduk yang manis. Bersiaplah, sebab ini cerita tentang sang legenda. Here we go. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis akhir Juli 2026 mengejutkan banyak pihak. Dalam simulasi semi terbuka calon presiden, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menempati posisi puncak dengan elektabilitas 35%. Presiden Prabowo Subianto hanya meraih 14,5%, jauh di bawah. Angka ini menandai perubahan drastis dalam 9 bulan. Pada November 2025, Prabowo masih unggul dengan 34,9%. Sementara Deddy berada di 19,7%. Ini posisinya terbalik. Dalam simulasi head-to-head antara keduanya, Deddy unggul 59% berbanding 28,3% untuk Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan pola serupa. Deddy unggul di berbagai simulasi, baik top of mind maupun semi terbuka. Mengapa elektabilitas Prabowo turun tajam? Penurunan ini tidak berdiri sendiri. SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo anjlok dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026. Hampir separuh responden merasa tidak puas. Faktor utama yang membuat Prabowo tampak lemah di mata publik menurut temuan survei dan analisis terkait adalah 1. Persepsi ekonomi yang memburuk. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional masih sekitar 5%, masyarakat merasakan tekanan langsung. Harga kebutuhan pokok, daya beli, dan biaya hidup sehari-hari menjadi keluhan utama. Hampir separuh responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Ketika rakyat merasa kantong makin tipis, dukungan terhadap pemimpin di puncak cenderung menurun. 2. Implementasi program prioritas yang dipersoalkan. Program makanan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang menjadi andalan pemerintah justru menjadi sumber ketidakpuasan. Publik mencium aroma ketidakberesan dalam pengelolaan sehingga muncul persepsi bahwa program besar tidak berjalan bersih dan profesional. 3. Penilaian negatif terhadap kondisi politik dan penegakan hukum. SMRC mengaitkan penurunan kepuasan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap situasi politik dan penegakan hukum. Isu-isu seputar penanganan kasus korupsi, respon terhadap kritik, serta beberapa kejadian yang melibatkan aktivis dan kelompok sipil ikut membentuk persepsi negatif. 4. Efek honeymoon yang berakhir. Seperti banyak pemimpin baru, Prabowo menikmati dukungan tinggi di awal masa jabatan. Namun setelah hampir 2 tahun, ekspektasi tinggi bertemu dengan realitas pemerintahan. Ketika hasil kongres belum sepenuhnya terasa di tingkat rumah tangga, elektabilitas ikut terdampak. 5. Komunikasi dan citra yang kurang menyentuh akar rumput. Di era media sosial yang sangat dinamis, gaya komunikasi yang terasa formal atau jauh dari keseharian rakyat membuat jarak. Sementara itu, lawan-lawannya khususnya Deddy justru aktif membangun kedekatan lewat konten harian. Mengapa Deddy Mulyadi melonjak? Kebalikan dari Prabowo, Deddy Mulyadi memanfaatkan momentum dengan baik. Sebagai Gubernur Jawa Barat, ia dikenal dengan gaya komunikasi yang merakyat, blak-blakan, dan konsisten menghasilkan konten di media sosial hampir setiap hari.
Gaya turun ke lapangan dan bahasa yang sederhana membuatnya terasa dekat, terutama di Jawa Barat yang memiliki penetrasi internet tinggi. Popularitasnya di tingkat lokal sangat kuat, dan konten-kontennya menyebar secara nasional. Hal ini membuat namanya terus muncul di benak pemilih ketika ditanya soal calon presiden masa depan. Apa artinya bagi peta politik? Hasil survei ini masih jauh dari pemilu 2029. Banyak hal bisa berubah. Kebijakan ekonomi yang membaik, program yang berjalan lebih baik, atau dinamika politik yang baru. Namun data SMRC dan indikator memberikan sinyal jelas. Dukungan terhadap petahana tidak otomatis bertahan jika persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, hukum, dan komunikasi politik memburuk. Prabowo masih memegang kekuasaan eksekutif penuh. Ia punya waktu dan sumber daya untuk memperbaiki persepsi. Sementara Deddy Mulyadi yang belum punya partai besar sebagai rumah nasional harus membuktikan bahwa popularitas media sosial dan kinerja di Jawa Barat bisa diterjemahkan menjadi mesin politik yang solid di tingkat nasional. Yang jelas, peta elektabilitas 2026 sudah berbeda jauh dari 2024. Rakyat sedang memberikan sinyal. Mereka menilai berdasarkan hasil yang dirasakan sehari-hari, bukan sekedar janji atau citra masa lalu.